Ya, sahabat sekalian, ini soal IKN ya. Yang jelas Jokowi mengatakan ini proyek masa depan ya. Proyek yang tidak, ini adalah mimpi besar. Jangan bayangkan 17 Agustus jadi semua. Tetapi paling tidak awalnya kan dia sangat ngotot untuk ada upacara bendera 17 Agustus 2024 di IKN. Tapi ini ada bocor penampakan Bandara Nusantara IKN. Netizen sentil Jokowi target operasi awal Agustus, serius keburu bro. Coba kita lihat ya. Penampakan Bandara Nusantara IKN. Oke. Coba kita bacakan. Inilah penampakan Bandara Nusantara Ibu Kota Negara IKN yang bocor di media sosial. Diketahui jika Bandara Nusantara IKN diwacanakan agar bisa beroperasi pada awal Agustus 2024. Namun melihat penampakannya yang sudah tersebar di media sosial, netizen pun mulai meragukan jika Bandara Nusantara IKN akan mampu mencapai target operasi awal Agustus, which is tinggal 16 hari lagi bro. Tak pelak netizen pun menyentil Presiden Jokowi terkait wacana tersebut karena menganggap hal itu sesuatu yang tidak mungkin jika melihat kondisi yang ada sekarang. Beneran ini penampakan Bandara Nusantara IKN terkini. Video diambil tanggal 3 Juli 2024. Tulis X dengan akun Stefan Antonio dikutip kilat.com. Rencana target beroperasi tanggal 1 Agustus 2024. Kalau dilihat di screenshot videonya itu bahkan runway-nya aja kondisinya masih kayak begitu sambungnya. Seriusan ini bakalan keburu bro. Jokowi kalau 1 Agustus beneran bisa beroperasi sih, keren benar dah tim kontraktornya tukasnya. Sebagaimana diketahui pembangunan Bandara Nusantara IKN ini terletak 15 km dari pusat IKN. Bandara Nusantara ini dibangun di lahan dengan luas 7.000 meter persegi, sementara untuk VVIP kurang lebih 1.500 meter persegi. Sementara untuk desain sendiri, Bandara Nusantara IKN akan mengusung nuansa rumah panjang yang merupakan khas suku Dayak. Luar biasa ya. Selain itu, burung rangkok dan lukisan garis lengkung khas Kalimantan dan akan memiliki runway 3.000 kali 45 meter yang mampu didarati pesawat berbadan besar jenis Boeing 777-300 ER dan Airbus A380. Namun jika melihat gambar yang dicuitkan oleh akun tersebut, nampak jika Bandara Nusantara IKN masih banyak berbentuk tanah. Sehingga adalah hal yang wajar jika netizen menganggap sesuatu yang tidak mungkin jika target operasi akan tercapai pada awal Agustus 2024 ini. Ya lagian juga sahabat era sekalian ya, sebuah bandara itu ya untuk beroperasi itu ya harus ada percobaannya lama, nggak bisa ujuk-ujuk langsung untuk menangani hal yang penting ya. Ingat waktu Ultimate Bandara 3 itu ketika beroperasi pertama kan macam-macam tuh, soal air, soal macam-macam, soal kebocoran dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi luar biasa ya ambisi Presiden Jokowi untuk ibu kota ini, tapi ya akhirnya kita akan realistis ya. Apakah pemerintahan yang baru Prabowo Subianto akan mempertahankan pembangunan IKN ini? Saya nggak yakin terus terang. Saya sudah katakan berkali-kali, saya tidak yakin. Bahkan saya mendengar ya, tentu dari sumber yang tidak bisa saya sebutkan, bahwa Prabowo nggak mau pindah ibu kota. Cuman memang benar atau tidak, ya kan? Prabowo tidak mungkin mengatakannya iya saat ini. Karena pokoknya yang paling penting adalah dia menang presiden, menang pilpres, apapun kemauan Jokowi dia ikuti. Tapi setelah nanti selesai pilpres dan sekarang sudah selesai, apakah benar dia akan pindah? Saya meragukannya. Ya indikatornya sederhana. Ya ini kan kondisi objektif mengenai Bandara Nusantara.
Tapi kondisi subjektifnya adalah misalnya Prabowo ingin dilantik di gedung MPR DPR, bukan di ibu kota negara. Siapa pula yang mau di ibu kota negara? Karena di Nusantara ya, belum ibu kota negara. Sementara dia sendiri merasa bahwa ya itulah prestisius dia ya. Nanti akan hadir kepala negara dan lain sebagainya. Kepala pemerintahan. Masa ditaruh di IKN yang infrastrukturnya sendiri belum jelas. Nanti malah diketawain oleh kepala-kepala negara lainnya. Ini kok maksa banget. Kok presiden yang hadir, yang dilantik ini kok tunduk banget sih dengan presiden sebelumnya. Kan bisa begitu nanti. Malah citra Prabowo sendiri nanti tidak terlihat baik ya Sobat RH sekalian. Oke, coba kita bacakan komentar Sobat RH sekalian terkait dengan hal ini. Coba kita bikin polling sekali-sekali. Anda yakin Prabowo mau pindah ke IKN? Apakah Anda yakin Prabowo akan pindah ke IKN? Tanda tanya. Yakin? Tidak yakin. Itu. Bob Dylan versi Indonesia ya lagunya. Mungkin ya. Saya sendiri cuma bikin syair dan idenya ya. Mari bersama-sama kembali sebagai bangsa. Mau Jakarta atau Nusantara, tetap negeri tercinta Indonesia. Jadi itu bentuk komprominya ya. Itu sih kata pengkritik Jokowi ya. Cuma RH yang pertama dicari kalau baru masuk YT. Terima kasih Arbi Zaki ya. Kemudian walau Jin Iprit membantu pun gak bakalan siap di tahun 2024. Imagination no limit, terjadilah IKN, terjadilah kereta, wus anggaran negara. Ngebet banget pengen buru-buru dipergunakan sampai dari utang dengan imbalan 2 abad. Gile benar, siapa yang mau bayar utang negara ini ya. Imbalan 2 abad itu HGU ya. Kompleks Candi Baru, wus yang pusing Wika yang dapat pujian pemerintah, hehehe. Sudah Hambalang tertimpa IKN pula, what's next? Thor. Ngurus Migos aja dia nggak sanggup, apalagi IKN, mimpi kali dia. Assalamualaikum sahabat RH, sebaiknya kawasan IKN itu dibuat jadi kawasan perindustrian untuk mendirikan pabrik-pabrik dari perusahaan pelaburan luar negara. Rencana pindah Juli gagal, agenda upacara 17 Agustus sepertinya gagal juga. Penampakan bandara prihatin, akankah tetap berambisi Sontoloyo? Ya bisa jadi tetap dipaksakan mendarat di Balikpapan atau Samarinda, Balikpapan, lalu kemudian jalan darat, kan begitu. Nah itulah pemaksaan yang luar biasa. Buat apa kemudian ya? Misal tidak dilantik di IKN, apakah ini pelanggaran undang-undang IKN? Apa konsekuensi pelanggaran ini? Ya gini, Sobat Era sekalian, pelantikan itu di MPR. MPR itu bersidang ya di ibu kota negara. Nah pertanyaannya adalah, apakah sekarang ini ibu kota negaranya Nusantara atau IKN? Belum. Ibu kota tetap Jakarta. Selama belum ada Kepres, maka Jakarta tetap menjadi ibu kota. Tapi kalau Kepres sudah keluar, Jakarta tidak lagi ibu kota dan Prabowo harus dilantik di IKN karena MPR hanya bisa bersidang di ibu kota negara. Itu aspek konstitusinya ya. Saya tidak yakin PS mau pindah ke IKN. Biar Jokowi dan keluarganya yang pindah di IKN. IKN ke laut aja ya, banyak orang yang kemudian antipati ya. IKN untuk sopo. Jokowi sama Kaisang diam di IKN. Coba kita lihat polling yang kita adakan tadi ya, walaupun baru sebentar tapi bisa terlihat ya. Apakah Anda yakin Prabowo akan pindah ke IKN?
yang dari 193 votes yakin itu 11%, yang tidak yakin itu 89%. Jadi kita sendiri beranggapan berpikir Prabowo nggak akan pindah. Dan ya bisik-bisik tetangganya memang dia nggak mau pindah. Cuman dalam masalahnya adalah apakah Jokowi memiliki kemampuan untuk memaksa Prabowo. Nah ini ya, makanya saya katakan Jokowi itu akan powerful kalau dia masih menjadi klien, masih punya patron oligarki dan kekuatan internasional. Tapi